Kita semua pasti punya ide-ide brilian kan? Tapi pertanyaannya, gimana cara mengubah ide itu jadi kenyataan tanpa drama dan kekacauan? Nah, itulah inti dari manajemen proyek. Yuk kita bedah bareng-bareng prosesnya, langkah demi langkah, biar ide besar Anda bisa sukses. Pernah nggak sih Anda ada di sebuah proyek yang awalnya semangat banget, tiba-tiba semuanya berantakan. Deadline lewat, budget bengkak, dan tim yang tadinya kompak jadi saling tunjuk. Sayangnya ini kejadian yang sering banget kita lihat. Tapi ini kuncinya. Proyek yang hebat itu lahir bukan karena keberuntungan. Sama sekali bukan. Proyek hebat itu dibangun di atas sebuah fondasi yang kuat. Ada prosesnya, ada kerangka kerjanya. Dan inilah yang membedakan antara proyek yang gagal total dan yang sukses besar. Jadi dalam pembahasan kita kali ini, kita akan melewati 5 bagian utama. Siklus hidup proyek, gimana cara meletakkan fondasinya, lalu membangun rencananya, lanjut ke eksekusi dan pemantauan, dan yang terakhir, cara menyelesaikan proyek sambil belajar. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, siklus hidup proyek. Anggap aja ini semacam Google Maps untuk proyek Anda, peta jalan yang jelas dari titik awal sampai tujuan akhir. Mau Anda bikin aplikasi, bangun rumah, atau sekedar merencanakan acara, pada dasarnya semua proyek itu melewati 5 fase inti ini. Inisiasi, tempat idenya lahir, perencanaan, di mana kita susun strategi, eksekusi, ya saatnya kerja, pemantauan, buat mastiin kita tetap di jalur yang benar, dan terakhir, penutupan, saatnya kita selesaikan dan ambil pelajarannya. Memahami alur ini adalah kunci pertama. Nah, sekarang mari kita selami lebih dalam 2 fase pertama yang super krusial ini. Disinilah semua fondasinya dibangun. Kalau di bagian ini kita melakukannya dengan benar, sisa perjalanannya bakal jauh lebih mulus. Semuanya itu dimulai dari akta kelahiran proyek, yaitu piagam proyek atau project charter. Anggap aja ini lampu hijau resmi. Dokumen ini nggak cuma bilang, oke, proyek ini resmi ada, tapi juga ngasih wewenang ke manajer proyek untuk memimpin dan menggunakan sumber daya yang ada. Selanjutnya kita harus pasang pagar yang jelas. Inilah yang disebut ruang lingkup atau scope. Kita tentukan tujuannya apa, hasilnya nanti seperti apa, biayanya berapa, dan kapan harus selesai. Nah, yang sama pentingnya, kita juga harus tegas bilang apa yang nggak akan kita kerjakan. Ini penting banget buat menghindari kerjaan yang tiba-tiba nambah di tengah jalan. Nah, biar tujuan kita nggak cuma jadi angan-angan, kita pakai kerangka SMART. Tujuannya harus spesifik, measurable atau terukur, attainable alias bisa dicapai, realistik atau masuk akal, dan timely ada batas waktunya. Ini benar-benar mengubah tujuan yang abstrak jadi target yang sangat jelas. Lalu, siapa aja sih yang perlu kita ajak ngobrol? Mereka inilah para stakeholder atau pemangku kepentingan. Dan ini bukan cuma tim Anda loh, bisa jadi sponsor proyek, departemen lain, dan yang paling penting, pelanggan. Mengenali mereka semua dari awal bisa mencegah banyak sekali drama di kemudian hari. Dan ini nih, alat yang sangat berguna buat mengelola mereka. Coba lihat matriks ini. Ini namanya stakeholder map. Kita petakan mereka berdasarkan seberapa besar pengaruh dan kepentingan mereka. Contohnya, orang di pojok kanan atas itu, pengaruhnya besar, kepentingannya juga tinggi. Nah, mereka ini harus kita kelola komunikasinya dengan sangat hati-hati. Jadi, kita bisa fokusin energi kita ke orang yang tepat. Oke, dasarnya udah kokoh nih. Sekarang, kita lanjut ke cara membangun rencananya. Gimana mengubah semua ide tadi jadi langkah-langkah aksi yang nyata? Disinilah Work Breakdown Structure atau WBS masuk. Pada intinya, ini adalah sebuah alat buat memecah satu proyek raksasa jadi tugas-tugas kecil, lalu subtugas yang lebih kecil lagi, yang jauh lebih gampang dikelola. Begini, WBS ini adalah cara kita biar nggak kewalahan. Ibaratnya, WBS mengubah gunung proyek yang kelihatan mustahil untuk didaki, jadi serangkaian bukit-bukit kecil yang bisa kita taklukkan satu persatu. Tiba-tiba, proyek yang tadinya kompleks jadi terasa jauh lebih mungkin untuk diselesaikan. Setelah kita pecah-pecah pekerjaannya, pertanyaan selanjutnya adalah, kapan? Nah, disinilah Gantt chart berperan. Anggap aja ini kalender super untuk proyek Anda. Sebuah lini masa visual yang nunjukin setiap tugas, berapa lama durasinya, dan kapan deadline-nya. Dengan Gantt chart, kita bisa lihat gambaran besarnya. Siapa ngerjain apa dan kapan. Yang lebih penting lagi, kita bisa lihat gimana satu tugas bergantung sama tugas lainnya. Dari sini, kita bisa mengidentifikasi jalur kritis, yaitu rangkaian tugas yang kalau telat sedikit saja bisa bikin seluruh proyek telat. Tapi, ayo kita jujur,
Nggak ada rencana yang sempurna. Selalu ada kemungkinan sesuatu berjalan nggak sesuai harapan. Proyek yang sukses itu bukan proyek yang tanpa resiko, tapi proyek yang siap menghadapi resiko itu. Begini cara kita bersiap dengan matriks penilaian resiko. Coba lihat matriks ini. Kita nilai setiap potensi masalah berdasarkan dua hal, seberapa mungkin itu terjadi dan seberapa parah dampaknya. Nah, resiko-risiko yang ada di zona merah, itulah prioritas utama kita untuk disiapin rencana cadangannya. Perencanaan selesai, saatnya beraksi. Kita masuk ke fase eksekusi dan pemantauan. Disinilah rencana kita diuji langsung di dunia nyata, dan kita harus terus awasi kemajuannya setiap saat. Pertanyaannya sekarang, dengan begitu banyak hal yang bergerak bersamaan, gimana caranya kita bisa ngawasin semuanya sekaligus, tanpa ada satupun yang terlewat? Jawabannya, dashboard manajemen proyek. Anggap ini kayak kokpit pesawat Anda, cuma dalam satu layar, Anda bisa dapat update real-time soal status tugas, kondisi anggaran, dan kemajuan proyek secara keseluruhan. Ini cara tercepat buat tahu apakah kita masih di jalur yang benar atau perlu sedikit belok. Dan akhirnya, kita sampai di garis finish. Tapi tunggu, jangan langsung bubar. Kita masuk ke fase yang sering banget dilupakan padahal sangat berharga, penyelesaian dan pembelajaran. Cara kita mengakhiri proyek itu sama pentingnya dengan cara kita memulainya. Sebuah proyek itu baru benar-benar selesai setelah kita melakukan retrospeksi. Kita duduk bareng tim, lalu jujur-jujuran. Apa yang berhasil, apa yang bisa kita lakukan lebih baik lagi. Setiap jawaban, baik yang enak didengar maupun yang pahit, adalah pelajaran berharga yang jadi modal kita buat proyek selanjutnya. Jadi, ide hebat Anda berikutnya sudah menanti. Setelah melihat semua kerangka kerja ini, pertanyaannya adalah bagaimana Anda akan mengelolanya untuk memastikan ide itu benar-benar menjadi kenyataan.